selamat bertemu saudara-saudara dalam ibadah keluarga yang kali ini kita kemas semi kontemporer. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya karena kemurahan, karena kasih-Nya, saya dan saudara semua masih diizinkan untuk menerima kehidupan, bahkan mampu menjalani dalam kecukupan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang maha murah. Tak terbatas kasih-Nya mengasihi saya dan saudara, bahkan mengasihani sebagaimana kita yang berdosa. Tuhan yang tidak ingin kita menemui kebinasaan, melainkan Tuhan yang menawarkan keselamatan. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagaimana bunga mawar, ia lembut, ia wangi, kuntumnya terdiri dari tandan-tandan bunga yang cantik, tetapi ia ditopang tangkai yang kasar, yang berduri. Dan tentu baik bunganya, kelopak-kelopaknya, wanginya, bahkan juga duri yang tajam dan jelek, kesemuanya Tuhan yang menciptakan dan menghadirkannya. Suka dan duka memang menjadi bagian saya dan saudara. Dan justru dari peristiwa-peristiwa, dari pengalaman hidup seperti itulah, Tuhan ingin agar menjadi pengalaman iman, bahwa segala sesuatu tidak alamiah begitu saja terjadi, melainkan dalam hal-hal yang biasa, yang sehari-hari, yang alamiah bagi manusia. Sebenarnya di situ ada kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalamnya. Kita bersama-sama memasuki peribadatan. Mari kita pujikan Kidung Ria 141, Seindah Bunga Mawar. Bunga mawar seputih
Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga malam hari ini kami lakukan bersama-sama karena iman dan percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karyanya, bahwasanya kesetiaannya akan terus abadi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Amin. Kita memuji nama Tuhan kembali. Panji yang adalah perlambang, artinya kesaksian iman Kristen harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah melalui apa saja yang telah Ia ciptakan menunjukkan kemurahan keilahian dan biarlah pancaran keilahian juga menjadi bagian kesaksian saya dan saudara setiap saat sehari-hari. Nyanyian Kidung Baru 177. Dan pandu yang
Dan benar saudara-saudara, bahwa sebagai buah ciptaan Tuhan, kita yang dikatakan manusia ternyata tidak cukup untuk eksis karena dipenuhkan oleh kebutuhan ragawi dengan makan, minum, ataupun materi yang lain, juga istirahat. Bahwa hakikat kemanusiaan kita menemukan artinya apabila kita hadir, diterima, dan menerima di tengah kehidupan orang lain, dan persekutuan adalah buktinya. Hidup bersama dengan saling hormat, saling bantu, mendirikan toleransi, disitulah kita menemukan jiwa dari manusia. Bahkan dalam pemenuhan kelengkapan, manusia yang religius adalah manusia yang terus mengupayakan keterpautan hidup dan keberadaannya dengan Sang Pencipta. Peribadahan seperti ini adalah bagian dari kita mengekspresikan itu. Pemenuhan sekaligus penerimaan kelegaan atas keterhubungan dengan Tuhan. Di tengah ibadah ini bersama-sama kita akan kembali merenungkan bagian sabda Tuhan yang merupakan sumber energi bagi nyawa kita untuk terus punya kemampuan bergelut dengan berbagai persoalan hidup dan tetap mengarah kepada Allah yang memiliki. Memandang kesucian firman, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami mensyukuri atas hidup yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih atas kuasa-Mu, ya Allah Roh Kudus, yang terus membimbing, menuntun kami, agar di tengah-tengah mengalir derasnya kehidupan dengan persoalan-persoalannya, kami masih tetap ingat dan bahkan berpaut erat dengan-Mu, ya Allah. Kami mohon berkat dan ibadat ini dari awal hingga akhir kami serahkan. Demikian pula firman yang akan kami terima, akan kami renungkan bersama-sama. Kami yakin bahwa hanya karena kuasa-Mu, semua tidak hanya berhenti pada telinga, pada pengetahuan, melainkan terlebih pemahaman dan penghayatan iman yang makin benar dan kuat kepada Tuhan Allah. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagian firman yang kita terima, saudara-saudara, pada malam hari ini, Kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18, kita akan baca ayat yang ke-41, sampai dengan yang ke-46, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya,
naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah kita semua yang setia membaca mendengar, terlebih berbahagia yang berupaya agar hidup yang dijalani seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara warga jemaat dan juga pengguna channel YouTube kami GKJW Kediri, sejak sore dengan sengaja saya bersih-bersih pastori. Untuk diketahui halaman pastori GKJW Jemaat Kediri di Jalan Mayor Bismo cukup luas. Ada beberapa tanaman besar di sana, diantaranya tanaman mangga. Di saat bersih-bersih, menyapu halamannya, saya menemukan calon pohon mangga. Ya, calon pohon mangga. Maksudnya, jadi ada buah mangga yang memang jatuh karena kena matahari menjadi kering, dan karena kering maka bijinya atau peloknya dia keluar dari kulit buahnya dan menempel ke tanah. Ia pecah, lalu tumbuh akar yang menancap ke tanah. Yang semula pelok atau biji tidur, saya lihat tadi, ia menjadi berdiri, sebab akarnya menancap ke tanah dan mulai tumbuh batangnya. Saudara-saudara, tentu kalau pas tidak sedang menyapu, hal tersebut terlewat. Ya, hal tersebut terlewat. Demikian pula pengalaman saudara-saudara mungkin sama dengan saya. Acap kali tanpa sadar meremehkan hal-hal yang terlihat biasa, yang terlihat alamiah. Contohnya ya biji mangga tadi, jatuh ke tanah, keluar akar, lalu keluar batang menjadi tanaman baru. Atau biji lombok, atau biji tomat, setelah kita masak tercecer di tanah dan ia tumbuh. Acap kali kita kurang memperhatikannya.
kita anggap biasa, kita pahami alamiah, memang ya begitu keadaannya. Dan kita lupa bahwa sejatinya dari peristiwa berubahnya biji mangga menjadi tanaman mangga baru, dari peristiwa berubahnya biji lombok, biji tomat, biji terung, dari biji berubah menjadi tanaman baru, sebenarnya di dalamnya ada karya Allah yang luar biasa, yang siapapun tidak akan pernah bisa kecuali Dia. Ya, kecenderungan saya sebagai manusia, demikian pula panjenengan, adalah suka dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang mengundang decak kagum. Dan kita lupa bahwa hal-hal yang besar sejatinya berawal dari hal-hal yang terlihat amat sederhana. Dan terlebih lagi, bahwa sejatinya Allah berkarya tidak selalu melalui peristiwa-peristiwa kejadian yang wah, peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang besar, yang mengagumkan, tidak selalu. Kuasa dan mujizat Tuhan berlangsung setiap saat, yang terkadang saya dan saudara memahami alamiah. Contoh, orang bernafas. Jelas itu bukan alamiah. Mekanisme ragawi yang hidup memang demikian, tetapi yang menghidupi adalah Allah, ada kuasa Allah di situ. Firman Tuhan yang kita terima adalah kesaksian Nabi Elia dikala ia di Gunung Karmel. Di tengah kemarau panjang yang melanda kehidupan bangsa Israel, Elia yang percaya bahwa Allah bekerja atas langit, bumi, atas udara, atas hidupnya, hidup bangsa Israel. Sehingga walaupun seakan-akan hujan yang ditunggu-tunggu, hujan yang diharapkan mustahil terjadi, Elia tetap kuat mengimani. Ya, iman yang dilahirkan dengan berdoa di tengah kemarau panjang. Doa Elia dijawab Tuhan. Dan yang menarik dalam teks yang kita baca, 1 Raja-Raja pasal 18 ini, cara Tuhan dan proses terjawabnya doa. Setelah Elia berdoa, ia menyuruh bujangnya untuk melihat laut dari ketinggian. Dikala pertama kali bujangnya melihat laut, ia melapor kepada Elia, tidak ada apa-apa. Apakah Elia putus asa? Tidak. Elia tetap meyakini bahwa apa yang baru saja dilihat dan nihil, bagi Elia bukan kegagalan karena ketidakmauan Tuhan mendengar. Bukan. Justru awal Tuhan melakukan karya ajaib yang terjadi karena kesetiaan umat. Terus ia lakukan naik turun bukit untuk memandang laut dari ketinggian. Dan kali ke-7
bujangnya melapor kepada Elia. Wah, awan sebesar telapak tangan muncul dari permukaan laut. Wah, bukan ekspresi keluh kesah, bukan. Tetapi ekspresi kelegaan, walaupun yang dilihat hanya setelapak tangan awan di tengah kemarau panjang. Sesuatu yang mustahil bagi manusia. Sesuatu yang alamiah. Ada awan di atas permukaan laut. Tetapi Elia memandang tidak demikian. Bahwa Allah kalau mengendaki, ia berkarya besar. Bisa melalui hal-hal yang sepele, yang kecil. Hanya awan sebesar telapak tangan. Di tengah kemarau yang panjang. Hanya awan sebesar telapak tangan di atas permukaan laut yang luas. Dan iman Elia beroleh jawabannya. Elia tetap yakin bahwa Allah berkarya melalui hal-hal yang oleh manusia dianggap kecil. Sehingga ia bersiap. Ia ingatkan Ahab, ia ingatkan bujangnya, dan benar dalam sekejap langit menjadi gelap. Disusul hujan turun dengan lebatnya, di tengah kemarau yang kering kerontang, yang memupuskan harapan, hujan lebat yang berawal dari awan yang kecil. Nah, ibu bapak dan jemaat yang terkasih, dari kesaksian ini kita bisa memetik pesan dari Tuhan melalui pengalaman Elia bahwa manusia kecenderungannya adalah hal-hal yang besar. Dan karena kecenderungan atas hal-hal yang besar, acap kali malah meracuni manusia. Sehingga mengabaikan hal-hal yang kecil. Padahal yang besar selalu berangkat dari hal-hal yang kecil. Nilai-nilai hidup, sikap hidup yang buruk sejatinya tidak langsung buruk, melainkan berawal dari ketidakdisiplinan yang sepele. Ya. Dan sebaliknya, hal-hal yang besar, hal-hal yang indah, hal-hal yang melegakan benarnya juga dibangun dari ketelatenan, kesabaran, kesungguhan, melakukan hal-hal yang sepele, yang terkadang dinilai kecil oleh yang lain. Melalui kesaksian firman ini, Bapak, Ibu, dan jemaat, saya dan saudara juga diajak untuk semakin pandai menghargai sikap hidup yang sederhana, yang kecil. Baik menyangkut kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, bersesama, terlebih sikap hidup bertuhan. Ya.
Sikap hidup bertuhan tidak bisa kita lakukan dengan sekonyong-konyong. Dekat dan memiliki iman kuat, enggak. Melainkan perlu berlatih. Dari sikap hidup sedikit demi sedikit. Merasakan kemurahan, mengakui apapun yang Tuhan izinkan terjadi, dan disitulah iman yang kuat akan terbangun melalui proses yang panjang, melalui pengalaman hidup yang tidak selalu dari hal-hal yang besar dan spektakuler. Kiranya firman ini semakin menguatkan saya dan saudara untuk belajar mendekat dan dekat dengan Tuhan. Mampu belajar dan mencermati kuasa-kuasa Tuhan yang sejatinya tidak hanya setiap hari, setiap saat seiring tarian dan lepasnya nafas. Dari peristiwa keseharian yang alamiah itulah, Tuhan dengan setia menunjukkan kuasa dan kemurahan-Nya. Selamat terus untuk mengikut Tuhan. Hidup itu sendiri adalah ibadah. Amin. Kita menghimpun persembahan yang telah kita siapkan. Pelengkap Hitung Jemaat 264, kita nyanyikan bagian yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sujud dan syukur.
Mari kita bersyafaat. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kami beribadah. Bersyukur atas firman yang kembali mengingatkan kami bahwa kuasa Tuhan bekerja setiap saat melalui peristiwa alamiah setiap hari, peristiwa yang tidak selalu spektakuler besar yang mengagumkan, malah acap kali melalui hal-hal yang kecil yang seringkali kami manusia menganggap remeh. Melalui firman mampukan kami terlatih menghargai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, baik dalam bersikap, bertutur kata maupun berpikir, sehingga pada saatnya karena kesabaran, ketelatenan, karena sikap yang konsisten, menjadikan kami juga terlatih sampai pada sesuatu yang besar dengan tanpa meninggalkan proses. Pun pula mampukan kami untuk memahami bahwa Engkau Allah yang amat mengetahui kami, sehingga Engkau bekerja juga tidak selalu dari hal-hal yang seakan-akan kami tidak akan pernah mampu memikirkannya, melainkan bahwa Engkau menyatakan kehendak dan kuasa. Melalui pengalaman hidup yang dapat kami temui di mana saja, kapan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini kami telah menghimpun persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan tanggung jawab. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja. Diberkatilah persembahan kami. Kami mendoakan setiap pribadi yang beribadah bersama, baik di rumah masing-masing, di perjalanan, ataupun dalam kelompok kecil. Diberkatilah oleh Tuhan kehidupan kami. Senantiasa tidak pernah Tuhan tinggalkan, melainkan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang baik. Baik atas rezeki kami, kesehatan tubuh kami, kemampuan mengatasi berbagai persoalan hidup, dan juga berkat kelegaan di saat kami mengerjakan segala sesuatu dan berhasil selesai dengan baik. Pada kesempatan ini juga kami doakan bangsa dan negara serta kelangsungan kami hidup bersama di dalamnya. Diteguhkanlah persatuan bangsa kami di tengah keragaman dalam bineka. Berilah kemampuan para pemimpin kami, baik dari pusat hingga sampai daerah, bahkan di mana kami tinggal. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadat dan beristirahat. Kami serahkan tidur semalam ke tangan Tuhan. Masing-masing kami pribadi dan juga keluarga, menyerahkan gereja Tuhan, menyerahkan pekerjaan kami, menyerahkan masa depan ke tangan Tuhan sendiri.
Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Murah, yang berkarya amat besar melalui karya agung Yesus Kristus. Yang menjadikan dasar dan pengharapan kami atas keselamatan. Haleluya. Amin. Karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Allah Bapa di surga, sumber berkat dan hidup, senantiasa memberkati hidup kita semua. Karya agung Yesus Kristus meneguhkan pengharapan menuju ke keselamatan kekal. Allah Roh Kudus Sang Terang menerangi setiap langkah hidup, menuntun dan mencukupkan, melengkapi damai sejahtera atas kehidupan kita semuanya malam hari ini hingga sampai Maranatha. Amin. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku